Pemirsa, sebanyak 33.400 pemudik melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir pada hari kedua Idul Fitri 1443 Hijriah. Di stasiun Pasar Senen sendiri telah disediakan 28 kereta api beroperasi dengan 2 diantaranya kereta api tambahan untuk para pemudik dapat pulang ke kampung halamannya masing-masing. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait bagaimana kondisi serta regulasi mudik 2022 di stasiun Pasar Senen, telah terhubung bersama kami pada sore hari ini ada reporter Nusantara TV Pradev Kumar dan juru kamera Tirta Wijaya yang akan melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat sore Pradev. Ini saya mengabarkan langsung dari stasiun Pasar Senen. Ya, selamat sore Lisa. Ya Pradev, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini terkait para pemudik yang masih memadati stasiun Senen pada hari kedua Lebaran? Baik Elisa dan juga pemirsa Nusantara TV, saat ini kita bisa perhatikan bersama situasi terkini di stasiun Pasar Senen. Kita bisa perhatikan di belakang saya sudah banyak sekali, masih banyak di hari Lebaran hari kedua, di mana pemudik di sini masih cukup tinggi karena memang animo masyarakat untuk pulang ke kampung halaman pun tertahankan setelah 2 tahun tidak balik ke kampung halamannya masing-masing. Terhitung sejak hari ini di stasiun Pasar Senen terdapat 28 kereta api yang beroperasi, yakni 2 kereta api diantaranya merupakan kereta api tambahan. Volume yang berangkat pada hari ini sebanyak 18.600 atau sebanyak 90% dari total tempat duduk yang tersedia sebanyak 20.500. Dan untuk mengetahui bagaimanakah detailnya situasi saat ini telah bersama saya Ibu Eva Khairunisa selaku Kepala Humas KAI Daob 1. Halo Bu Eva, selamat sore, apa kabar? Baik. Mohon maaf lahir batin sebelumnya Bu ya. Maaf lahir batin juga. Bu, untuk mengetahui situasi terkini nih Bu, apa Bu yang udah ada di stasiun update terakhir dari stasiun Pasar Senen ini? Ya, kalau untuk di stasiun Pasar Senen sendiri sampai dengan hari ketiga Lebaran ini masih dipadati pemudik ya. Kalau kita melihat volume keberangkatan penggunanya itu masih cukup tinggi. Hari ini sendiri secara total di Daob 1 Jakarta itu okupansinya masih 90% lah ya, itu masih terhitung cukup tinggi. Di Pasar Senen sendiri ada 28 KA yang berangkat dengan pengguna jasa itu sekitar 17.000, kemudian di stasiun Gambir ada 35 KA yang berangkat, pengguna jasa juga masih di atas angka 12.000 ya, seperti itu. Nah, kalau kita melihat mungkin ini akan masih berlanjut ya untuk arus keberangkatan penumpang dengan angka yang mengalami peningkatan. Nah, sehingga masyarakat mungkin yang masih ingin mudik di masa Lebaran ini bisa memilih tanggal-tanggal alternatif seperti misalnya tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 Mei. Ini bisa segera melakukan pemesanan, pengecekan tiket, karena kalau kita lihat juga untuk pemesanannya sudah mulai meningkat perlahan. Artinya masih cukup banyak animo masyarakat yang ingin melakukan perjalanan atau mudik setelah momen hari Lebaran ya, tanggal 2 kemarin, tanggal 2 Mei dan tanggal 3 Mei hari ini seperti itu. Diprediksi nih Bu Eva, kira-kira kapan terjadi lonjakan yang paling tinggi Bu? Atau hari ini memang ada yang paling tinggi atau terakhir nih Bu? Untuk keberangkatan? Ya, untuk keberangkatan. Kalau untuk keberangkatan itu paling tinggi itu ada di tanggal 30 April lalu ya. Jadi memang peningkatan yang sangat signifikan untuk keberangkatan, volumenya itu terjadi mulai tanggal 27 April sampai dengan hari ini masih terjadi peningkatan yang cukup tinggi seperti itu. Oke. Lalu untuk prediksi nih Bu untuk arus balik, kira-kira kedatangannya per kapan nih Bu akan terjadi hal itu? Ya, sebenarnya kalau untuk kedatangan sendiri mulai tanggal 5 itu sudah mulai terlihat peningkatannya, tapi belum terlalu signifikan. Nah, tertinggi itu paling padat itu nanti di antara tanggal 6 sampai dengan tanggal 6 Mei ya, sampai dengan tanggal 9 Mei. Itu Lalu Bu, penumpang bisa mencapai sekitar 37.000 yang datang di Daob 1 Jakarta, baik itu turun di Gambir atau turun di Pasar Senen atau turun di Jatinegara, Bekasi seperti itu. Lalu apa sih Bu regulasinya atau peraturan yang harus dipenuhi oleh para penumpang yang ingin berangkat menggunakan kereta api keluar kota nih? Kalau untuk yang berangkat sesuai dengan aturan yang berlaku ya, surat edaran dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan juga Satgas Covid, itu mereka yang baru divaksin 2 kali itu wajib membawa berkas lampiran antigen atau PCR. Kemudian bagi yang baru divaksin 1 kali atau belum pernah divaksin, berkas lampiran yang harus dibawa itu PCR, tidak boleh antigen. Nah, sementara
juga ada pengecualian untuk anak umur 6 sampai dengan 17 tahun ya. Kalau mereka sudah divaksin 2 kali itu tidak perlu membawa antigen atau PCR. Nah, kemudian untuk anak di bawah 6 tahun, ini di bawah 6 tahun tidak diharuskan untuk melampirkan antigen, PCR atau juga vaksin. Tapi perjalanannya harus didampingi dengan orang tua yang memenuhi persyaratan. Terakhir mungkin untuk himbauan nih dari Bu Eva sendiri untuk para pemudik yang ingin berangkat maupun nanti pulang nanti, Bu, kira-kira apa himbauan? Ya, kami sangat menghimbau kepada para pengguna jasa ya, baik itu yang akan berangkat atau yang pulang sedang dalam perjalanan, mohon perhatikan barang bawaannya. Karena pada saat masa angkutan lebaran ini petugas keamanan mengamankan cukup banyak ya barang-barang yang tertinggal. Nah, sehingga mohon perhatikan kembali barang bawaannya dan bawalah barang sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu. Artinya jangan terlalu berlebih. Dan kami juga menyarankan kepada pengguna jasa yang akan berangkat, cek ataupun lihat kembali jadwal dan jam keberangkatannya. Jangan sampai salah membaca antara jam keberangkatan dengan jam kedatangan di stasiun akhir, sehingga tidak menimbulkan resiko tertinggal KA seperti itu. Dan yang terpenting tentunya mohon kerjasamanya untuk terus mengikuti protokol kesehatan utama, penggunaan masker, kemudian menjaga kebersihan tangan. Oke, terima kasih banyak Ibu Eva atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, Ibu. Ya, dan pemirsa, itu wawancara saya dengan Ibu Eva Khairunisa. Dengan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Elisa di studio. Ya, Bradem, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.